Pertanyaannya, kenapa harus darah tertumpah? Ya. Coba kita lihat Roma ayat 5, ayat 6 sampai 11. Ini yang menjadi pembahasan kita. Anugerah darah Kristus. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah, dan kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Kita bermegah. Yesus yang mati, kalau kita memperingati orang tua kita mati, kita sedih ya. Tapi kalau Yesus mati, kita harus bermegah. Karena ada anugerah yang luar biasa. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kematian Yesus itulah bukti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Ini bukti bahwa Alkitab ini menceritakan bagaimana Allah mengasihi manusia. Kirim hakim-hakim masih berontak. Raja-raja masih. Nabi-nabi masih. Akhirnya Tuhan harus turun takhta. Dari sorga, dia harus ke bumi. Ya. Untuk menyelamatkan. Janjinya. Dia ingin menyelamatkan umat manusia. Kenapa harus darah? Kenapa harus darah? Kenapa Yesus mati tidak mati tua saja? Ya kan? Enak kan? Mati tua, ya sudah lemah semua jantung. Kenapa matinya harus keluar darah dari lambungnya, keluar darah dari kepalanya, mahkota duri, keluar darah dari tangannya, keluar darah dari kakinya? Kenapa harus demikian? Tadi sudah saya bahas, kenapa darah? Bahwa di Eden ada pertumpahan darah. Betul? Ada darah binatang untuk memberikan pakaian buat manusia. Karena Allah mengasihi manusia. Dan darah itu nyawa, saudara. Kejadian 4 ayat 10. Waktu Tuhan tanya ke Kain, di mana adikmu? Karena darah adikmu berteriak kepadaku dalam tanah. Tuhan berfirman, darah adikmu berteriak kepadaku. Darah itu berteriak karena darah itu nyawa. Ya, secara spiritual, secara roh, darah itu nyawa, saudara. Darah adikmu berteriak kepadaku. Nah, kita lihat next. Kenapa darah adalah lambang pengampunan? Yang pertama, dalam perjanjian lama, seorang yang berdosa harus mempersembahkan hewan sebagai kurban penebusan dosa. Harus. Karena di Taman Eden Tuhan sudah mendahuluinya. Ya. Jadi mereka kalau mengampunan dosa harus ada hewan. Seperti saudara-saudara kita yang lain. Ya. Tiap mau ada idul kurban, wah, untuk menghapus dosa. Nah, kalau kita lihat Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mendamaikan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Makanya zaman perjanjian lama, waktu mereka berbuat dosa, langsung cepat-cepat mereka memberikan korban. Takut apa? Nanti Tuhan kutuk. Langsung buat korban itu. Dan zaman Israel, satu orang berdosa, satu bangsa kena.
Ketika mereka berhasil, bangsa itu berhasil mengalahkan Yeriko, mereka berlawan dengan suku Ai yang jauh lebih sedikit dari orang Yeriko. Mereka kalah. Kenapa? Karena ada seorang yang namanya Akan, waktu mereka berhasil mengalahkan Yeriko, dia ambil barang-barang berharga, dia simpan, dia curi. Salah, tidak boleh mencuri. Satu bangsa kena. Akhirnya mereka harus kalah, tunggang langgang, banyak yang mati. Karena satu orang yang salah. Itu jangan pernah. Maka harus buru-buru bikin korban. Supaya ada pendamaian dengan Tuhan. Supaya Tuhan gak murka. Maka harus ada darah yang tertumpah. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tapi Ibrani 10 ayat 4 bilang, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Nggak mungkin lah hewan. Makanya harus manusia. Yesus rela. Kalau ditanya sama manusia, bagaimana supaya kita berdamai dengan Tuhan? Ada yang mau mati bagi kita semua? Ayo mendaftar. Pasti nggak ada yang mau. Ya kan? Yesus. Dah, aku aja. Aku aja yang mewakili kalian semua nih. Supaya kalian tidak kena kutuknya Allah. Aku aja. Di atas salib ada satu doa yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalimat bukan dari mulut manusia itu. Manusia nggak bisa keluar kalimat seperti itu pada saat keadaan disalib mau mati. Ya, itu kalimat Tuhan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Darah. Karena darah untuk apa? Pengampunan dosa. Harus darah. Jadi Tuhan Yesus nggak boleh mati karena tua gitu ya. Dia harus mati dengan darah yang tertumpah. Karena itu sudah dinubuatkan. Nah, apa anugerahnya? Yang pertama, anugerah dari darah Kristus, dari kematian Kristus. Kita dibenarkan. Amin. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan oleh murkanya. Kita dibenarkan, kita harusnya orang bersalah. Seorang yang berbuat kejahatan harus terima hukuman. Amin. Kamu mencuri harus masuk penjara. Kamu berzina harus ada hukuman. Ingat loh, Tuhan itu kasih. Tuhan juga adil. Tuhan itu maha adil. Apa artinya adil? Yang salah harus dihukum. Masa yang salah nggak dihukum berarti Tuhan nggak adil. Yang baik diberkati. Iya kan? Itu adil. Tapi kalau yang baik, saya udah setia, udah bagaimana sama Tuhan? Kok sama sih sama yang berbuat dosa? Oh, karena Tuhan adil beda dong. Yang berdosa harus dapat hukuman. Nah, kita nih harusnya terhukum. Itu sebabnya kita harus bersyukur Tuhan mati bagi kita. Amin. Seandainya Tuhan tidak mati, kita tuh nggak dibenarkan. Mungkin tiap tahun kita seperti mereka potong kerbau. Membuat perdamaian dengan Tuhan. Mungkin kalau Yesus tidak disalib, tiap tahun kita harus membawa korban, sembelihan. Dan Tuhan sudah membenarkan. Kita dibenarkan, saudara. Makanya kita harus bersyukur. Yang kedua, anugerah apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Sebab jikalau kita, Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan oleh dialah, Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah yang memperdamaikan
segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah ia mengadakan pendamai oleh darah salib Kristus. Kita diperdamaikan, ya, dengan Tuhan. Nggak perlu lagi bawa sembelihan-sembelihan. Kita sudah diperdamaikan. Ya, dulu orang berdosa langsung dapat hukuman. Tapi Yesus menjanjikan ada yang disebut dengan hari penghakiman. Nanti, ketika Yesus datang kedua kali, dia sebagai hakim. Kalau dulu Allah langsung sebagai hakim, jangan pernah lama, langsung, wah, ada yang nggak mau ikut Musa, langsung terbelah itu tanah, mereka terkubur hidup-hidup. Hukumannya langsung. Siapa yang buat jahat? Langsung dihukum, langsung mati. Orang nggak kudus pegang tabut Allah, mati langsung. Hukumannya langsung. Tapi Yesus kasih suatu pengharapan yang luar biasa. Ada hari penghakiman. Artinya apa, saudara? Ini masa apa? Kasih karunia. Kita boleh buat salah, tapi ayo perbaiki hidup kita. Ada kesempatan. Amin. Ada kesempatan untuk perbaiki. Ada kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan. Kalau dulu nggak ada kesempatan, langsung mati. Langsung mati. Itu hukum Taurat. Makanya kata Paulus, kita itu dulu hidup dalam kutuk hukum Taurat. Salah sedikit mati, kalah sedikit langsung ada resikonya. Itu kutuk itu. Kata Paulus kan. Makanya kita hidup udah di zaman kasih karunia Tuhan. Masa penghukuman nanti ada judgment day-nya nanti. Karena apa? Darah Kristus memperdamaikan. Amin. Jadi ada big change, ada kesempatan yang begitu luar biasa bagi kita. Jangan kita katakan, kiamat masih lama. Nggak apa-apa saya begini. Toh kiamat masih lama. Hei. Jangan-jangan ntar malam udah kiamat bagi dirimu sendiri. Tahu besok pagi udah nggak tahu ya. Tahu roh saudara sudah lihat, udah banyak orang di Pondok Rangon ya. Saudara lihat nisan, kok nama saya? Roh saudara gini, loh kok lagi menangisin saya ya? Jadi jangan bikin, kiamat masih lama, kiamat masih lama. Kasih karunia Tuhan tuh harus kita benar-benar respect ya. Hormati, jaga kekudusan hidup kita. Yang ketiga, saudara, apa anugerah darah Kristus itu? Menebus kita dari budak dosa. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita tebus oleh darah yang mahal. Efesus 1:7. Sebab di dalam dunia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita ditebus oleh darahnya. Kalimat tebus ini kalimat zaman dulu tuh perbudakan. Kalau seorang budak punya tuan yang lalim, aduh menderita dia. Karena tuannya bebas mau melakukan apapun. Tuannya mau jahatin dia. Zaman dulu nggak ada hak asasi manusia, saudara. Kalau tuannya lalim, aduh, suruh kerja paksa. Kalau salah dicaci maki mungkin dia kan. Dipukulin bisa juga. Karena dia punya hak. Ini budak saya waktu itu beli ini di pasar budak. Udah jadi milik saya. Bagaimana budak itu bisa bebas dari majikan yang jahat? Harus ada orang yang tebus. Orang yang bayar kan. Supaya dia bebas. Karena kalau dia ada yang tebus, si tuannya ini udah gak berhak lagi. Mau nyuruh-nyuruh dia. Mau marah-marahin dia udah gak punya hak. Putus haknya. Mesti ada yang tebus. Darah Kristus sudah menebus saudara saya dari budak dosa. Tuhan Yesus bukan membayar kepada iblis. Iblis tidak pernah memiliki kita.
rokok. Ngapain Tuhan Yesus harus bayar kepada dia? Bukan. Yang dibayar Tuhan Yesus dengan darahnya adalah dosa itu. Jangan sampai kita diperbudak oleh dosa. Karena banyak orang bilang, aduh, saya udah karakter saya begini, saya susah, saya nggak bisa. Ya. Saya nggak bisa lepas dari rokok, saya nggak bisa lepas dari alkohol atau apapun, ya kan? Saya nggak bisa lepas, itu diperbudak, kita terbelenggu. Darah Kristus sudah membebaskan kita, dia udah tebus dengan darah yang mahal. Amin. Ngapain kita sudah bebas, tapi kok kita mau jadi budak? Yang bodoh tuh kita. Kita udah jadi orang merdeka, tapi ngapain kita menyatakan diri kita seperti budak? Saya nggak bisa. Aduh, ya namanya di manusia masih hidup di dunia, pendeta, nggak luputlah dari dosa. Kamu sudah bebas, bukan budak lagi. Nggak ngomong begitu, mau jadi budak. Dengan darah yang mahal lagi, bukan dengan emas dan perak. Ngapain? Ya. Jangan kita menjadi orang yang bodoh gitu, mau diperbudak dengan dosa. Yang keempat, Saudara. Wow, Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus mendekatkan kita dengannya. Amin. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada di tengah-tengah mereka. Kita dua nih, kita berkumpul, Yesus ada, Yesus sangat dekat. Mungkin dia ada di samping saya, mungkin ada di samping kursi saudara. Karena dia spirit, ya. Dia roh, kita nggak bisa lihat. Dia ada di depan. Dia sangat dekat. Dia hanya sejauh doa kita. Dulu orang mau menebus dosa harus bakar sesuatu, bakar hewan gitu kan, supaya asapnya membumbung sampai ke langit. Padahal asap itu nggak sampai ke langit. Dari ilmu pengetahuan kita tahu itu cuma sampai batas atmosfer doang, ya kan? Nggak tembus, ya. Asap itu cuma sampai atmosfer, nggak sampai tembus ke langit. Dari dulu konsep orang harus bakar supaya doa-doa yang dipanjatkan biar doa mengikuti asap itu. Padahal asap itu nyangkutnya di atmosfer, Saudara. Nggak sampai ke langit. Dan Yesus Kristus mendekatkan kita dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Allah yang transenden lagi, yang jauh di langit ketujuh. No. Dia ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya disebut dia Immanuel, Allah yang selalu beserta. Sangat dekat. Sangat dekat. Asalkan kita mau terus berdoa, dia selalu ada di sisi kita. Ya. Tuhan itu kan. Darahnya mendekatkan kita kepadanya. Selanjutnya yang kelima, memampukan kita mengalahkan kuasa iblis. Yang kelima, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, dalam kurung iblis maksudnya, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka telah mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Iblis di bawah kaki orang percaya. Amin. Darah Kristus itu sudah memberikan kita otoritas untuk mengalahkan iblis. Kita itu punya power. Mau musik tengking-tengking setan, nggak harus nunggu cari pendeta. Setiap kita punya kuasa, diberikan kuasa. Makanya doa pengutusan kita, ya, kita harus sadar betul bahwa jemaat Tuhan harus sadar memiliki otoritas, kuasa. Amin. Kuasa itu bukan hanya diberikan kepada gembala, kepada pendeta. Setiap kita orang percaya diberikan kuasa. Ya, kita bisa mengusir setan di dalam nama Yesus dengan iman kita. Enyah kau setan, enyah kau iblis. Tapi syaratnya tunduklah kepada Allah. Jangan jadi orang yang sombong, harus taat tunduk sama Tuhan sehingga perkataan kita waktu kita mengusir setan ada kuasa. Jangan lu dosa jalan terus, masuk dalam nama Yesus setan keluar.
Lu sendiri setan, bagaimana mau keluar kan? Iya. Banyak orang begitu kan, ngusir-usir setan tapi dia lupa kalimat awal, hendaklah tunduk kepada Allah. Orang yang hidup dalam firman Tuhan yang punya kuasa untuk mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, setang yang balik, ada G-nya. Ya kan? Harus tunduk kepada Allah. Nah, apa respon kita? Saya cepat saja, kita mau siapkan perjamuan kudus. Yang pertama, kita harus bertobat. Amin. Respon kita menerima anugerah Tuhan. Roma 2:4b. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud kasih Allah telah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kita harus sadar kasih Allah itu supaya kita bertobat. Bukan kasih Allah supaya saya diberkati. Saya bisa hidup enak di dunia ini. Saya nggak ada masalah di dunia ini. Supaya saya enjoy di dunia ini. Tuhan, mana kasih-Mu? Kok aku susah? Kasih Allah menuntun kita pada pertobatan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Kalau kita udah bertobat, sungguh-sungguh, berkat pastilah. Itu kan bonus. Karena Tuhan adil. Orang yang setia, orang yang taat pasti ada upahnya. Karyawan yang rajin pasti ya ada promosi. Manusia aja menghargai kok. Manusia yang rajin, ya kan? Tuhan, seorang tuan yang kejam di dunia, dia bisa menghargai anak buahnya yang rajin. Apalagi Bapa kita di sorga. Kalau kita taat, setia, ya kan? Wah, Tuhan berkati kok. Jadi kasih Tuhan itu, pengorbanan Tuhan Yesus itu menuntun kita kepada pertobatan. Ambil momen ini, Jumat Agung ini, ayo kita bertobat. Saya nggak tahu apa yang selama ini masih mengikat hidup saudara. Mungkin kau saudara yang masih suka kata-kata saudara kotor, caci maki, kata-kata yang nggak pantas masih suka keluar. Ayo, ambil momen ini kita bertobat, Pak. Bertobat supaya kata-kata kita kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Atau apa mungkin saudara orangnya yang sombong gitu, aduh, gengsian, nggak ada kerendahan hati. Ayo bertobat. Kasih Tuhan menuntun kita pada pertobatan. Ya, kita harus bertobat. Yang kedua, Roma 12:1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunasi bayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Persembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Amin. Kalau kita mau menghargai pengorbanan Tuhan, darah Kristus sudah tertumpah. Ayo. Segala kemampuan kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Kesehatan kita, intelektual kita, skill kita, apapun, ya, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Bukan rupiah, bukan emas, bukan perak. Tubuh kita, segenap tubuh kita. Jadikan itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya, jangan lupa kudusnya. Ada orang mempersembahkan hidup, ya, buat Tuhan, waktu pagi, malam, dia persembahkan hidupnya buat iblis. Hari Minggu, dia persembahkan hidupnya buat Tuhan. Malam Minggu, begitu terus. Hati-hati. Persembahkan hidup buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa respon kita? Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan. 2 Korintus 5:15. Wow. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus telah mati supaya kamu hidup, tapi hidupnya bukan untuk lu sendiri. Lu kerja buat lu sendiri, lu bisnis buat lu sendiri, lu sekolah buat lu sendiri. Tetapi untuk Dia yang sudah berkorban. Amin. Jangan pelit. Jangan pelit, saudara. Tahu nggak di Alkitab? Nggak ada kata pelit. Yang ada kata kikir. Tapi sama aja. Saya lihat kamus. Itu pelit dan kikir itu sama. Saudara mau tahu apa kata Alkitab tentang kikir? Kikir itu disepadankan. Sama nilainya. Dengan orang cabul. Dengan penyembah berhala. Dengan orang berzinah, dengan banci, dengan homoseks, pemburit, dengan pencuri, dengan pemabuk, pemfitnah, penipu. Itu sejajar itu. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.